Dan meskipun HP ini terbilang jadul, akan tetapi HP ini memiliki lensa utama sebesar 108 megapiksel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno, dan ini adalah HP Xiaomi Mi Note 10. Dan video ini saya buat semata-mata untuk memberikan sedikit informasi bagi kalian yang ingin membeli HP jadul. Termasuk unit yang saya review ini, umurnya sudah 5 tahun cuy. Dikeluarkan pada tahun 2019, dan ini merupakan produk andalannya Xiaomi pada saat itu. Bisa dilihat dari build quality-nya yang begitu premium dengan tutup belakang berbahan kaca dan memiliki setup kamera yang cukup banyak cuy, yaitu sebanyak 6 lensa kamera, 5 kamera belakang dan 1 kamera depan. Di bagian depan kalian bisa melihat layarnya yang didesain curve atau melengkung cuy. By the way, desain layar melengkung yang seperti ini 5 tahun yang lalu sangat jarang ditemui. Hanya HP-HP kelas atas yang mempunyai desain seperti ini. Dan tidak hanya itu, frame dari HP ini terbuat dari bahan metal cuy. Pada saat itu, sekitar 5 tahun yang lalu, memiliki HP ini menjadi kepuasan tersendiri. Ya gimana ya, karena beda dari kebanyakan HP. Oke, dan berikut adalah sedikit tips untuk kalian yang ingin membeli HP jadul. Yang pertama, saran saya pilih HP seri menengah ke atas. Karena seri tersebut biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan HP kelas bawah. Yang kedua, pastikan fisik dari unit yang akan kalian beli masih layak digunakan. Kalaupun ada lecet, itu sudah wajar. Yang penting jangan sampai ada kendala human error, misal jatuh atau kena air, karena hal itu bisa berdampak pada fungsi hardware. Yang ketiga, silahkan kalian cek layarnya, karena ini merupakan bagian vital dari handphone kalau menurut saya. Pastikan layarnya ori bawaan berfungsi normal, dan karena unit di video menggunakan panel layar AMOLED, maka pastikan tidak ada penyakit-penyakit seperti shadow, green screen, dead pixel, atau lain-lain. Karena jika ada sedikit masalah saja yang datang dari layar, maka estimasi biaya perbaikannya cukup mahal. Mengingat HP ini menggunakan panel layar AMOLED dan melengkung cuy. Mengganti layarnya saja bisa sampai 2 juta. Gimana? Mantap gak? Padahal HP ini hanya saya jual seharga 2 juta. Tidak ada minus, semuanya normal, lengkap bawaan pabrik. Bagi yang berminat, silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar atau hubungi nomor saya yang saya sertakan di deskripsi. Oke, kembali ke penjelasan layarnya ya. Jadi ini HP mid-range, akan tapi dibekali dengan kualitas layar yang cukup bagus, yaitu mendukung HDR dan bisa memutar video sampai 4K 60 fps. HP zaman sekarang seharga 2 jutaan, gak ada yang bisa seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu silahkan kalian cek performanya. Sebagai contoh, HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 730G. By the way, Snapdragon seri 700 itu merupakan prosesor mid-range. Soal performa sangat bisa diandalkan. Dan ini bicara 5 tahun yang lalu ya. Kalau untuk tahun ini, mungkin prosesor ini setara dengan 695 atau mungkin di bawahnya. Dan tentu saja kalian harus puas dengan kapasitas RAM dan penyimpanan yang hanya sebesar 6GB dan 128GB. Di tahun ini masih sangat mungkin sekali menjalankan beberapa aplikasi untuk main game dan juga editing video. Ya, meskipun laju penyegaran layar hanya 60Hz sih, tapi di satu sisi hal itu merupakan kabar gembira. Karena laju penyegaran layar yang rendah akan memberikan konsumsi daya yang rendah juga. By the way, HP ini awet banget baterainya. Pemakaian bisa 1 hari lebih cuy. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling vital. Apa coba? Ya betul, kameranya. Yang pertama, silahkan kalian cek lensa kameranya, pastikan tidak ada goresan yang terlalu dalam. Jangan sampai ada retak karena akan mempengaruhi hasil video dan foto. Terkadang lensa yang terdapat banyak goresan, retak, kotor, atau yang sering terjadi kemasukan debu, maka akan menimbulkan hasil yang terdistorsi di beberapa kondisi.
Selanjutnya pastikan semua lensa berfungsi dengan normal. Dan karena HP ini lensanya cukup banyak, silahkan cek satu persatu, jangan hanya kamera utama saja. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, HP ini memiliki 5 buah lensa kamera. Yang pertama adalah kamera utama, kemudian ada kamera ultrawide, kemudian ada kamera makro, dan ada 2 kamera telefoto yang bisa mengambil foto sampai 2 kali optical zoom dan 5 kali hybrid zoom. Untuk hasilnya nanti saya sertakan, silahkan ikuti terus video ini. Oke, kita berbicara sedikit soal perkembangan kamera HP ya. HP zaman dulu dengan yang sekarang di beberapa aspek ada beberapa perbedaan. Salah satunya adalah jumlah kamera. Kalau zaman dulu mengutamakan jumlah kamera, maka di tahun ini inovasi terfokus pada kualitas dan hasil kameranya. Kalau kalian lihat ya, spesifikasi kamera dari HP ini sangat amat mumpuni. Kamera utama dibekali 108 megapiksel dengan aperture 1.7 coy, yang harusnya bisa menghasilkan foto dan video yang sangat bagus. Tapi jika kalian memperhatikan foto-foto berikut, maka kalian akan menemukan perbedaan dari sisi kualitas dan hasil gambar. Dibandingkan dengan HP sekarang, HP ini tidak lebih baik dari HP-HP mid-range zaman sekarang. Hasil fotonya terlalu biasa saja cuy, dan di beberapa kondisi terkadang terlihat pucat. Dan berikut adalah contoh foto ultrawide, kemudian lensa normal, dan semakin saya perbesar karena HP ini memiliki lensa telefoto yang bisa mengambil objek sampai 5 kali hybrid zoom. Oke, sekarang kita beralih ke video. Kalau bicara soal perekaman video, bisa saya katakan HP ini merupakan salah satu yang terbaik pada saat itu karena memiliki fitur yang cukup komplit cuy. Yang pertama ada fitur stabilisasi video. Sayangnya hanya bisa aktif pada mode 30 fps saja ya. Kemudian HP ini juga bisa merekam sampai 4K 30 fps cuy. Dan berikut adalah hasil perekaman menggunakan resolusi 1080 30 fps, stabilisasi aktif. Dan ini saya set di 1080 60 fps. Dan karena video ini berjalan di mode 60 fps, maka stabilisasi otomatis nonaktif. Dan berikut adalah mode ultrawide. Kira-kira seperti ini. Ini saya set di 1080 60 fps. Dan yang terakhir perekaman menggunakan kamera depan yang hanya bisa merekam sampai 1080 30 fps saja. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Dan itu tadi adalah sedikit tips untuk kalian yang akan membeli HP bekas, terutama HP jadul yang umurnya kurang lebih 5 tahun. Yang pertama, perhatikan model dan tipe, pastikan mid-range atau flagship. Yang kedua, pastikan fisiknya layak pakai. Kemudian cek hardware, software, pastikan semuanya normal, lengkap, dan halal. Dan sekali lagi saya informasikan ya, unit ini saya jual Mi Note 10, murah saja 2 juta. Semua fungsi normal, hardware maupun software. Kelengkapan ori bawaan pabrik, ada dus juga, charger ori. Dan bagi yang berminat silahkan tinggalkan di kolom komentar atau langsung menghubungi saya. Untuk info dan detail kontak saya sertakan di deskripsi. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.